Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya anak-anak ibu guru yang ada di rumah. Baik, sebelum kita mulai belajar, hari ini ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ibu guru yang pimpin, kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat mengucap syukur kepadamu. Ya Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Kami akan melakukan pembelajaran daring pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati anak-anak-Mu, agar kiranya apapun yang Ibu Guru sampaikan hari ini kepada anak-anak-Mu lewat pembelajaran daring ini dapat mereka pahami dan mengerti. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, hanya ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan kedua orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati segala pekerjaan tangan mereka, Engkau berikan mereka kesehatan dan lindungi dalam setiap aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala dosa dan kesalahan kami. Engkau ampuni agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu guru semuanya, sekarang silahkan buka buku bupenamu. Buka buku bupenamu halaman 65. Buku Bupena halaman 65, ada di sana muatan PPKN, ada di sana muatan PPKN. Menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah. Kemarin juga kita sudah belajar tentang ini, menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah. Hari ini kita ulangi lagi supaya anak ibu guru tetap mengingat, tetap memahami aturan-aturan merawat tanaman. Oke? Kita baca bersama. Memiliki pekarangan dengan tanaman yang subur tentu sangat menyenangkan. Selain membuat rumah menjadi asri, tanaman juga membuat udara menjadi segar. Tanaman yang ada di pekarangan rumah juga dapat menambah keindahan. Agar tanaman subur, kita harus merawatnya dengan baik. Ingat kembali aturan merawat tanaman di rumah. Tanaman harus disiram secara rutin agar tidak layu. Tanaman juga perlu sinar matahari yang cukup. Di sebelahnya, kita balik bukunya di halaman 66. Ayo berlatih, perhatikan gambar di samping. Tuliskan aturan merawat tanaman di rumah yang dilakukan anak pada gambar di samping. Silakan anak ibu guru perhatikan gambar yang ada pada halaman 66. Di sana ada seorang anak perempuan. Kalau anak ibu guru perhatikan dari gambar tersebut, anak perempuan itu lagi ngapain? Sedang ngapain? Iya, anak perempuan itu sedang menyiram tanaman. Jadi aturan yang sedang dilakukan anak perempuan ini, kita katakan namanya si Lani, dia sedang menyiram tanaman. Menyiram tanaman. Jadi itulah aturan yang ada pada gambar tersebut. Kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Menuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar. Kemarin kita sudah belajar mengenai kalimat pujian. Mari kita baca lagi bersama teks bacaannya. Ingatlah kembali bahwa kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atas sesuatu. Kekaguman ya, jadi kalau ditanya kalimat pujian itu kalimat apa? Kalau ada soal kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan, anak ibu guru harus tahu, harus ingat, harus paham, yang menyatakan tentang kekaguman atas sesuatu. Pujian diberikan untuk sesuatu yang menurut kita bagus atau baik. Sebuah pujian sebaiknya disampaikan dengan tulus, tidak berlebihan. Gunakan kata-kata yang santun ketika memuji. Pujian juga dapat diberikan berdasarkan gambar yang kita lihat. Perhatikan gambar rumah Mei berikut. Contoh pujian yang dapat diberikan sesuai gambar di samping adalah sebagai berikut. Itu ada gambar rumah Mei. Jadi karena gambar rumah Mei ini kita bisa membuat kalimat pujian berdasarkan gambar ini.
Apa saja yang kita lihat dari gambar tersebut? Indah sekali tanaman bunga di pekarangan rumah Mei. Iya, coba kalau anak ibu guru perhatikan gambar tersebut. Iya, indah sekali. Rapi, pekarangannya, tanamannya itu tersusun dengan rapi dan sangat indah. Yang kedua, pintar sekali Mei merawat bunga-bunganya. Ya, berarti dengan adanya keindahan bunga-bunga tersebut, adanya keindahan taman bunga tersebut, dia indah, dia bisa tumbuh subur, tumbuh dengan baik, bukan tumbuh sendiri. Dengan sendirinya dia menjadi rapi, dengan sendirinya dia menjadi subur, tidak, karena ada yang merawat. Maka pintar sekali Mei merawat buah-bunganya. Itu adalah kalimat pujian atas kekaguman kita terhadap tanaman yang ada pada rumah Mei itu tumbuh dengan subur. Seperti itu ya sayang. Jadi melalui gambar kita juga dapat menuliskan kalimat pujian atau ungkapan pujian berdasarkan gambar. Lalu yang terakhir, wah Mei pasti rajin sekali merawat semua tanaman bunganya. Iya, pasti dengan adanya tanaman begini, tanaman rumah Mei yang sangat indah ini, itu karena Mei rajin sekali merawat semua tanaman bunga. Dia pasti rutin menyiraminya, dia pasti rutin menggunting rumput-rumput liar atau bunga-bunga yang layu dan sebagainya. Maka untuk hasil yang baik, untuk sesuatu yang bagus, maka kita juga perlu melakukan yang bagus. Jadi kalau anak ibu guru rajin merawat tanaman, rajin menyiraminya, tentu kita juga akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi kalau kita cuman membiarkan bunga itu seperti itu, jelas bunga itu pun akan mati. Kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Ayo berlatih. Coba perhatikan, ada 2 gambar di sana. Buatlah masing-masing 2 kalimat pujian yang sesuai dengan gambar berikut. Oke, untuk tugas bahasa Indonesia hari ini, anak ibu guru mengerjakan ayo berlatih membuat 2 kalimat pujian yang sesuai dengan gambar berikut. 2 kalimat pujian yang sesuai dengan gambar berikut. Jadi nomor 1 dan 2 silakan anak ibu guru tuliskan kalimat pujian yang sesuai dengan gambar tersebut. Bisa ya? Itu tugasnya yang pertama. Kita lanjut muatan matematika. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan bersusun pendek. Dan dari hasil tugas yang sudah ibu periksa, sudah banyak anak ibu guru yang sudah bisa menyelesaikan penjumlahan bersusun pendek. Lalu untuk hari ini kita akan tetap masih soal penjumlahan, tetapi nanti ada berdasarkan cerita dan bagaimana anak ibu guru bisa memahami, bisa mengetahui bahwa itu adalah suatu cerita tentang atau masalah tentang penjumlahan. Mari kita baca bersama teks bacaannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Masalah tersebut dapat ditulis dalam bentuk soal cerita penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan ya. Dengar baik-baik dulu, simak baik-baik ceritanya. Di pekarangan rumah Mei terdapat 45 pot tanaman bunga. Ibu Mei membeli lagi 12 pot tanaman bunga. Berapa pot tanaman bunga yang ada di pekarangan rumah Mei sekarang? Ibu ulangi sekali lagi. Di pekarangan rumah Mei terdapat 45 pot tanaman bunga. Ibu Mei membeli lagi 12 pot tanaman bunga. Berapa pot tanaman bunga yang ada di pekarangan rumah Mei sekarang? Penyelesaian. Untuk menyelesaikannya, kalian dapat menggunakan cara bersusun pendek kalimat matematikanya 45 ditambah 12. Ya. Jadi dari soal cerita tersebut anak ibu guru harus memahami bahwa di dalam soal cerita tersebut ada kata kunci tentang penjumlahan, yaitu apa Bu Guru?
membeli lagi. Kalau sudah dikatakan membeli lagi, bertambah banyak, diberi lagi, itu pasti penjumlahan. Itu berarti dia penjumlahan, berarti bertambah. Jadi anak ibu guru harus paham tentang soal cerita. Kata kuncinya, oh kalau sudah dikatakan dibeli lagi, membeli lagi, diberi lagi, bertambah banyak, tumbuh subur, berarti itu kalimat soal ceritanya itu tentang penjumlahan. Jadi penjumlahan yang terdapat pada soal cerita tersebut, anak ibu guru harus paham. Oh, dengan kata kunci ini berarti ini penjumlahan. Oh, ini pengurangan. Tapi untuk hari ini kita mempelajari tentang penjumlahan dulu. Berarti 45 ditambah 12. Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek, sama seperti yang ibu ajarkan kemarin. Coba lihat soalmu ini. 45 ditambah 12. Lihat ya. Jadi harus sesuai dia. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 5 ditambah 2, 7. Sesuai ya, satuan dengan satuan. 4 ditambah 1, 5. Maka 45 ditambah 12 sama dengan 57. Oke. Untuk agar anak ibu guru lebih paham menyelesaikan masalah penjumlahan tersebut, ibu guru langsung saja memberikan tugas yang ada pada halaman 69, yaitu ada dia 3 soal. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal cerita berikut, tuliskan kalimat matematikanya terlebih dahulu. Gunakan cara bersusun pendek. Jadi anak ibu guru harus tuliskan dulu kalimat matematikanya. Misalkan seperti soal yang tadi, 45 pot tanaman bunga, ibu membeli lagi 12 pot tanaman bunga, berarti 45 ditambah 12. Itu kalimat matematikanya. 45 ditambah 12 sama dengan titik-titik. Itu kalimat matematikanya. Baru anak ibu guru tuliskan cara penyelesaiannya bersusun pendek. Misalkan ibu kasih contoh ya. Ibu kasih contoh satu dulu biar lebih paham kalimat matematikanya. Misalkan nomor 1. Nih, ibu kasih contoh dari nomor 1 soal ini. Ibu akan membuat rangkaian bunga. Ibu membeli 30 tangkai bunga mawar merah dan 20 tangkai bunga mawar putih. Berapa tangkai jumlah kedua jenis bunga yang dibeli ibu? Jadi ibu membeli 30 tangkai bunga mawar merah, lalu membeli lagi 20 tangkai bunga mawar putih. Berarti kalimat matematikanya 30 tambah 20 sama dengan titik-titik. Anak ibu guru harus tulis dulu kalimat matematikanya ini, baru buat cara penyelesaiannya dengan cara bersusun pendek. Ini dia, 30 ditambah 20. Tetap ya, 30-an 0 satuan sesuai dengan nilai tempatnya. 20-an 0 satuan sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Baru jumlahkanlah dia berapa jumlahnya. Bisa dipahami ya sayang ya? Jadi silahkan anak ibu guru kerjakan. Ada 3 soal di sana, 1, 2, dan 3. Tadi untuk soal muatan bahasa Indonesia ada 2 soal, yaitu membuat kalimat pujian berdasarkan gambar, ada 2 soal. Lalu untuk matematika ada 3 soal. Jadi hari ini menyelesaikan soalnya ada 5 soal, 2 bahasa Indonesia dan 3 matematika. Oke? Selamat belajar untuk semuanya anak ibu guru yang ada di rumah. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.